Baik, Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Imam keadaannya? Alhamdulillah sudah mulai membaik nih sepertinya. Barakallah, sudah mulai membaik buat doa teman-teman semuanya. Ya, amin. Mudah-mudahan lekas pulih kembali ya Pak ya. Amin, Pak Nur. Ya, baik Pak Imam. Apa ya kita yang mau kita bicarakan ini pada hari ini? Mungkin topiknya begitu. Oke, terima kasih Pak Nur. Proses pembelajaran di sekolah kami, SMPN 1 Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, Ya. kita menerapkan sistem pembelajaran daring di era pandemi ini. Dari evaluasi awal di awal tahun pelajaran di awal bulan 2 kemarin, kita melakukan rapat evaluasi koordinasi tentang Ya. progres. Rupanya memang masih ada ditemukan beberapa guru yang tidak aktif dalam kelas daringnya. Kita mencari akar masalahnya, selalu beban itu ditimpahkan ke objek kita, yaitu siswa. Rupanya memang bukan siswa saja yang perlu dievaluasi. Oh iya. Beberapa guru yang bermasalah itu. Tentang pembelajaran daring itu menggunakan apa Pak di sekolah Pak? Kami menggunakan berbagai tipe, menggunakan media WA, Instagram, dan Facebook itu, dan menggunakan Google Form, Google Classroom, seperti itu. Untuk mereka, saya sudah pernah melakukan pelatihan sebelum pandemi. Ketika itu, saya mengundang rumah belajar untuk melakukan terobosan-terobosan tentang belajar berbasis online. Terus yang kedua, saya pernah mengundang pengawas sekolah menyiasati tentang pembelajaran dalam jaringan. Memang di awal bulan November, saya harus melakukan sebuah penilaian kinerja, dan itu laporan di dalam kertas, bukti mereka melakukan portofolionya dilakukan memang. Tapi memang begitu sudah dievaluasi yang kedua ini, ada dua kemungkinan. Mereka cari praktisnya saja tanpa melihat mengevaluasi secara detail. Bisa jadi yang diambil mungkin menyadur dari mana seperti itu. Oh iya, luar biasa nih Pak. Oh ya Pak, itu teman-teman kita, guru kita itu kebanyakan menggunakan apa Pak aplikasinya? Apakah dia menggunakan Google Form atau Quizzes atau Classroom yang Bapak sampaikan tadi? Kebanyakan menggunakan apa dia Pak? Kebanyakan mereka menggunakan Google Form dan Classroom ditambah di WA. Oh iya. Jadi gabungan Pak ya? Gabungan antara ketiganya ya? Oke. Tapi yang sukses belum dilakukan. Oh iya. Mungkin ada kendala Pak yang dihadapi, mungkin bisa diceritakan? Untuk kendala, kemarin dari evaluasi catatan dari kita kumpulkan tim pengembang sekolah, kendala yang pertama itu dari yang kita bahas guru Pak Nur ya. Iya betul. Ketika saya mau menyalahkan siswa, saya gali dulu sumber utamanya dulu. Itu dari Bapak Dewan Guru. Jangan-jangan sudah kita memanggil siswanya, rupanya gurunya yang bermasalah. Iya. Kita menjaga kita malu di mata wali murid, karena kalau kita memanggil itu wali murid harus didatangkan, bukan sekedar siswanya saja. Iya benar. Kendalanya yang pertama itu setelah kita datang, ada memang guru itu tidak melihat jadwal. Jadwal yang kita sebar, jadwal daringnya. Mereka hanya sekedarnya saja, artinya memang hanya tanya mungkin dari rekannya, sekali mereka melakukan besok sudah lupa lagi. Memang ada tipe-tipe guru yang pemalas, yang memang perlu didorong baru dia mau bergerak. Iya. Ini tipe yang pertama. Nah,
Tipe yang kedua, guru ini sudah bergerak, tapi motivasinya. Nah, ini yang lain kedua, memang motivasinya dia hanya masih sekedar gugur kewajiban. Gitu. Iya. Seperti saat ini ada memang salah seorang guru kami, dia melakukan seperti itu, dia sambil apa ya, itu bisa disambi, tapi dia tidak bisa meminus waktunya. Iya, iya, ya. Jadi memang begitu Pak ya. Di semua tempat itu kayaknya ada aja guru yang seperti itu. Tapi mungkin Bapak punya tip atau kiat bagaimana cara memotivasi teman-teman guru di sana, Pak? Oh iya, tip atau kiat yang saya lakukan untuk sementara memang karena kita kerja tim, saya gali dari tim 8, buat catatan, nanti di situ saya catat, saya resume, dan tip yang dari mereka sampaikan rata-rata, Pak, kita perlu berkumpul, kita evaluasi, kita tunjukkan dalam sebuah forum, bagaimana nih kok Bapak si A tidak bisa aktif, dan bagaimana ini berarti nanti biar dalam sebuah forum kita membahas. Nah, apabila tidak bisa datang dalam sebuah rapat yang besar, yang penting seperti ini, berarti memang motivasi beliau ini bisa dikatakan guru yang belum dikatakan profesional. Artinya kalau kita berbicara tentang kuantum keikhlasan, masih gugur kewajiban. Nah, ini perlu kita tumbuhkan lagi. Jangan sampai ketika dia mengajar itu bukan karena ibadah. Oh iya. Saya ingin menanam keikhlasan ini. Ya itu, Pak. Iya. Luar biasa ini Pak penjelasannya. Ya. Terus Bapak selaku pimpinan di sana Pak ya, selaku kepala sekolah ya, Pak ya. Ya. Selaku kepala sekolah mungkin ada nggak Pak suatu beban begitu untuk Bapak ya selaku kepala sekolah dengan kegiatan daring ini? Tadi kalau sudah Bapak cerita keadaan guru dan sekolah Bapak serta siswa, mungkin ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab Bapak yang sudah terlaksana dengan baik begitu? Bisa disampaikan, Pak? Oke, suatu kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ada kurang lebih 25 kelas ya. Dari hasil evaluasi itu sudah ada kurang lebih 21 kelas itu memang aktif melakukan sebuah kegiatan daring. 4 kelas ini proporsinya ada yang 50, ada yang tadi yang cuma 80%. Yang memang tidak aktifnya sebanyak itu gitu. Dan terobosan yang luar biasa ini yang jelas kita tidak henti-hentinya melibatkan guru BP dan wakil kesiswaan, wali kelas untuk memanggil anak didik kita yang bermasalah. Dan untuk guru yang bermasalah itu sudah kita melakukan pemanggilan, kita buat kesepakatan apa sih yang Bapak inginkan ketika pembelajaran yang daring kok Bapak tidak bisa aktif. Oh iya Pak, siapa saya akan merubah. Nah ini harapannya ini bisa terrealisasi kata-kata dengan merubah dan akan bisa aktif seperti katakannya. Kenapa? Bapak Ibu sudah diberikan reward atau gaji oleh pemerintah dan saya berharap itu bisa memberikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah keikhlasan dan barokah untuk keluarga. Iya Pak. Ya memang kita sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang luar biasa Pak ya dalam rangka meningkatkan profesionalisme kita, guru-guru kita begitu. Kemudian tadi setelah Bapak tanya teman-teman kita yang notabene katanya jarang masuk di kelas, mungkin kurang aktif gitu, sudah ditanyakan Pak
alasannya apa itu yang sebenarnya alasan pokoknya begitu? Oke, alasan pokoknya memang begitu saya panggil, ada 2 yang guru sudah sepuh. Oh, Nah, iya iya. sepuh ini rupanya memang ada yang ibu-ibu harus menyambi mengurus suaminya. Tapi saya sampaikan, Iya 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 iya. memang mengurus suami itu suatu kewajiban. Iya iya. Tapi ibu sudah bekerja seperti ini, indahnya kalau ibu berbagi rezeki. Iya iya. Jadi yang membantu mungkin membersihkan rumah, masak, kan Iya. ibu udah nggak perlu ambil lagi, cukup di samping bapaknya bisa melihat yang kita lakukan positif. Nah, kalau yang bapak-bapak yang satunya memang mindset, mental. Oh, Mental dalam bekerja ini, dia terbiasa menganggap sudahlah, ya sudah tua, kurang 2 tahun lagi pensiun, kan seperti itu. iya ya. Ada Kalau yang dulu masih muda, dan hmm, saya kasih motivasi, iya iya bahwa iya Pak. Heeh. ini tidak pernah mau naik pangkat. Hmm, Nanti ini nggak bisa mengembangkan karirnya. Rupanya ini sama di Bu Step Angel itu tadi, Step Angel, bahwa hmm. ini bukan bidang studinya. Oh iya. Menjadi guru. Dulu kan kita pernah mengalami angkatan guru honor era Pak SBY, Pak ya, Hmm, hmm, hmm. yang ke pemerintahan angkat semua ASN. Rupanya ini berefek seperti ini. Iya 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 iya. Iya Pak. Memang bukan profesi guru, ya penting S1 jadi guru saat ini. Iya iya Pak. Oh iya Pak, ini kita kembali lagi dari topik kita tadi. Dari penjelasan Bapak yang sudah panjang lebar tadi, kira-kira apa Pak yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran BJJ yang terkait dengan uh, kita sebagai seorang guru dan siswa dan kita selaku pemimpin, Pak? Silakan Pak, bisa simpulkan? Saya simpulkan kewajiban kita sebagai seorang guru ketika pembelajaran PJJ bahwa tugas pokok kita memang mentransfer ilmu kita, memberikan sebuah perubahan terhadap anak didik kita, tidak ada keterbatasan, tidak ada kita pernah berpikir itu sulit. PJJ, kenapa? Ini kan suatu kondisi yang memang tidak diinginkan dan harus dilakukan. Dan itu harus kita lakukan. Nah, dalam PJJ memang kita harus berbagai cara kita lakukan. Nah, salah satunya memang saya keluarkan semua buku-buku yang ada di perpus supaya dipinjamkan ke siswa. Itu dimulai di awal tahun pelajaran, dibawa pulang, dan mereka bisa membaca dari buku yang kita bagikan semuanya. Dan memang tidak begitu sulit nanti akhirnya bagi anak dan Bapak Ibu Dewan Guru, materinya sudah ada, mereka sudah membaca, hanya kita tinggal membuat portofolionya. Gitu. Saya Iya ingin Pak. portofolionya itu nanti bukti tertulis di fotokopi, di setiap siswa mempunyai portofolio. Ketika nanti dasar hukum ketika saya menaikkan kelas atau tidak menaikkan kelas dalam rapat forum, itu salah satunya. Dan bukti yang lainnya, ketika bermasalah, bukti pemanggilan dan bukti mereka sudah memenuhi dan ada perjanjian perubahan-perubahan, itu sebagai bukti untuk dilakukan ke portofolio siswa. Dan peran saya selaku kepala sekolah, memang saya sebagai monitoring dan sebagai evaluasi dalam sebuah kegiatan, rencana kerja. Iya, iya, Pak. Rencana kerja, saya membuat lembar supervisi, saya periksa setiap cawu ini, nanti di akhir bulan Maret, itu sudah masuk ke meja saya melalui watak kurikulum, dan itu nanti saya akan membaca progresnya dari semua wali kelas,
kendala-kendalanya apa, dan mungkin keunggulan apa yang terus perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk ke depannya. Dan kita berharap pembelajaran jarak jauh ini PJJ bisa lekas berakhir, Pak Nur, karena iya Pak, itu doa kita. Kelemahan kita tidak bisa menumbuhkan karakter. Kenapa? Guru kami kaget, kami ada namanya kelas semat. Ketika jaring dari awal sudah terbentuk, begitu ketika mereka mengambil tugas di rumah Bapak Ibu Dewan Guru, anak kelas 1 itu ketemu di jalan karena mungkin mereka tidak pernah ketemu dengan gurunya ya. Tegur, sapa, salam, itu tidak muncul itu. Iya, Pak. Mereka acuh. Sopan santunya itu tidak muncul. Sekarang itu unik. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini nanti kita bisa berlanjut di lain kesempatan ya Pak ya. Oke Pak Nur. Mungkin saya minta ini closing dari Pak Nur biar nanti motivasi semangat saya untuk perubahan. Iya. Sudah luar biasa ini Pak ya. Baik. Silakan Pak Nur motivasinya. Pak Imam, ini luar biasa ini. Pak Imam sudah selaku seorang pemimpin sudah bijak saya kira ya dalam bagaimana menerapkan ke anak buahnya untuk melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran daring PJJ ini, sehingga kita bisa melibatkan stakeholder kita di dalam rangka ya untuk mencapai tujuan pendidikan kita. Ya, dengan kita selalu melibatkan stakeholder kita, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai secara bersama. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Insya Allah kita bisa sharing di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Baik. Oke Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.